Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan pengampu pada mata kuliah analisis interkalir dan kompetensi Bapak Prof. Dwi Janarko, kesehatan di sisinya, dan Pak Hari Wibawanto yang saya hormati. Dan kesempatan yang mulia ini pada malam hari ini saya akan jelaskan tentang kajian SKKNI pada bidang saya sendiri yaitu terkait dengan food safety. Pada food safety ini lebih ke bagaimana cara kita melakukan food safety atau keamanan pangan pada produksi pangan dimulai dari pre-production sampai dengan post-production pada bidang makanan. Untuk pendahuluan terkait dengan SKK ini sendiri, seperti halnya pada Bapak Ibu yang sudah mempelajari sebelumnya, yaitu merupakan formulasi kemampuan kerja yang meliputi unsur pengetahuan, di mana keterampilan dan kepelahiran ini serta sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan persyaratan jabatan yang tertentu. Ini adalah definisi dari SKK ini, menganut dari website-nya dari Kemenaker. Struktur dari SKK ini sendiri ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang cara penetapan SKK ini, struktur SKK ini tersusun atas jumlah unit kompetensi. Jadi setiap unit ini adalah hasil analisis terhadap kebutuhan kemampuan kerja. Jadi pada dasarnya setiap SKK ini memiliki kode unit sendiri-sendiri terkait dengan bidangnya. Seperti halnya ini adalah bidang food safety. Di dalam food safety ini terdapat beberapa kode unit yang pada kode unitnya itu sendiri menganut beberapa unit kompetensi dan itu pun berbeda-beda sesuai dengan unitnya. Seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan termasuk aspek keselamatan dan ketiga kemampuan literasi serta dasar-dasar matematika. Adalah struktur dari SKKN. Berikut terkait dengan kelembagaan SKKNI, ini adalah singkat saja terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tentunya dari atas, kemudian terdiri dari ada kementerian atau lembaga non kementerian, kemudian ada komite standar kompetensi, ada tim rumus serta ada tim verifikasi. Selanjutnya, tahapan pengembangan SKKNI pada dasarnya ini sudah pada banyak yang mengetahui tentunya. Ini adalah 9 tahap mulai dari inisiasi, kemudian dilanjutkan dengan perumusan draft, ada verifikasi oleh komite standar dan prakonvensi, kemudian ada verifikasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada dilaksanakannya konvensi, kemudian penetapan oleh Kemenaker, nomor 8 ada pemberlakuan oleh Menteri, dan kemudian ada kaji ulang. Baik, akan saya lanjutkan untuk SKKNI bidang makanan. Untuk lebih spesifiknya adalah bidang food safety. Jadi, apakah yang dimaksud dengan kajian SKK ini food safety? Pada dasarnya, SKK ini bidang keamanan pangan atau food safety ini mengadaptasi dari dua unit kompetensi, yaitu SKK ini sektor jasa kemasyarakatan bidang pemberdayaan masyarakat. Isi dari SKK ini berupa SACCP atau Analysis Critical Point, pelatihan dan kompetensi, serta informasi produk yang terdapat kesadaran konsumen serta pemberdayaan masyarakat yang berkualitas. Harapannya apa? Dengan adanya SKKN ini dapat memastikan pedoman tentang penerapan Good Hygiene Practice atau GHP. Apa saja di dalamnya terkait dengan bidang ini? Terdapat profesi yang terkait, kemudian ada pelaksanaannya, serta adalah permasalahan yang sering terjadi pada sertifikasi. Saya lanjutkan. Profesi apa yang terkait atau yang bisa masuk ke skop SKKNI? Tentunya menganut dari web Kemenaker dari struktur organisasi yang tertera pada dasarnya yang pertama ada ahli gizi. Ahli gizi ini tentunya sangat berfungsi pada food safety di mana ahli gizi adalah orang yang mengetahui tentang gizi atau nutrisi pada setiap makanan yang ada di dalam struktur tersebut. Jadi
Jika tidak ada ahli gizi, maka food safety tidak ada gunanya seperti itu. Kita tidak mengetahui apa isi dari makanan tersebut, nutrisinya dimulai dari karbo, protein, lemak, air, dan mineral seperti itu. Yang kedua ada farmasi. Farmasi ini juga terdapat pada struktur dari SKKNI ini, di mana farmasi ini lebih kepada perumusan obat atau bagaimana orang ini adalah perumusan bagaimana dengan struktur kimia begitu. Selanjutnya adalah apoteker. Apoteker ini di mana adalah lanjutan dari farmasi. Jadi ini adalah peracik obat seperti itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya jelas ini untuk food safety yang di bagian kesehatan seperti itu. Kemudian tentunya ada orang di bidang ACCB atau orang di bidang K3 di mana ini adalah orang di balik dari food safety karena lebih kepada keselamatan atau safety seperti itu. Serta ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini lebih kepada bagaimana kita melakukan uji ulang ini kepada masyarakat. Jadi harapannya SKKN ini dapat diterapkan seperti itu sehingga masyarakat yang mengetahui bagaimana tentang food safety bisa menerapkan dengan baik. Yang kedua ada teknisi pangan. Teknisi pangan ini sebenarnya lebih kepada orang dapur seperti itu. Orang dapur ini yang pertama tentunya adalah cook atau orang yang memasak seperti itu. Apa bedanya dengan chef? Chef ini adalah lebih tinggi jabatannya daripada cook, di mana chef ini lebih lebih kepada inovasi, kemudian lebih ke perencanaan, kemudian dengan cost juga, cost per item per menu itu yang membuat adalah chef. Tak lupa adalah quality control. Tim quality control ini sebenarnya lebih mirip ke SACCP, cuman ini lebih ke pangannya seperti itu. Selanjutnya ada tim atau profesi verifikator kaji ulang, di mana orang-orang ini merupakan orang sarjana atau magister pada bidang psikologi. Mengapa ada psikologi? Sama halnya dengan food safety ini harus melibatkan dari psikolog atau psikis sehingga tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Baik, untuk pelaksanaan sertifikasi pada bidang food safety, pada awalnya saya belum pernah melaksanakan sertifikasi bidang food safety. Saya ambil contoh dari beberapa jurnal dan artikel yang terkait dari pelaksanaannya, baik dari permulaan, kemudian apa permasalahannya, seperti itu. Contoh yang saya ambil pada unit ini adalah contoh dari kode unit C10PK P00052.1, di mana deskripsi ini memiliki definisi berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengelola proses sertifikasi keamanan pangan untuk pemenuhan regulasi maupun penerapan sukarela. Jadi, pada kode unit ini lebih kepada keterampilan untuk keamanan pangan, food safety. Jadi, sama seperti judul. Elemen kompetensi pada SKKNI kode unit ini memiliki elemen kompetensi sistem keamanan pangan, evaluasi program persyaratan dasar, terdapat juga mengelola kepatuhan regulasi, mengelola sertifikat keamanan pangan. Lalu apa batasan variabel? Batasan variabel ini memiliki fungsi supaya pada kode unit tertentu itu tidak melebihi standar atau batasan yang telah berlaku. Takutnya apa? Takutnya apabila melebihi batasan ini, pembahasan yang diperlukan pada bidang ini atau kode unit ini akan semakin menjauh atau tidak lebih fokus menjuru kepada food safety seperti itu. Pada bidang food safety kode unit ini, yang pertama, batasan variabelnya adalah sektor pra hingga distribusi pangan. Yang kedua ada hasil uji lab bahan baku. Yang ketiga ada sertifikasi dan SDM, sumber daya manusia. Lalu apa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan? Tentunya yang pertama ada alat pengolah data. Hal ini mengacu pada kode unit ini dan SKKNI bidang food safety bisa berupa Microsoft Excel maupun SPSS. Yang kedua ada alat pengambil gambar. Hal ini bisa berupa kamera maupun alat pengambil gambar lainnya, gawai atau smartphone. Kemudian kita ada ATK, alat tulis. Kemudian ada tentunya internet. Di era 5.0 tidak mungkin tidak ada internet. Dan yang terakhir ada penyimpan data atau cloud. Penyimpan data ini memiliki fungsi untuk data yang kita
peroleh itu memiliki penyimpanan yang aman sehingga kapanpun kita akan mengambil data tersebut itu tidak adanya missinkronisasi. Selanjutnya ada panduan penilaian pada bidang food safety ini dilakukan pada tempat uji kompetensi. Yang kedua menggunakan asesmen yang relevan digunakan. Jadi tergantung dengan asesmen dan tergantung dengan apa yang digunakan pada bidangnya. Baik, pada unit ini pengetahuan yang dibutuhkan adalah yaitu yang pertama dengan persyaratan dasar SCCP. Jadi harus mengerti bagaimana paham dasarnya atau dasarnya dari SCCP atau keamanan pangan. Yang kedua ada prinsip dasarnya, kemudian cara produksi pangan olahan yang baik. Yang keempat, cara produksi pangan yang baik untuk produksi rumah tangga. Yang kelima ada program persyaratan dasar keamanan pangan. Kemudian yang keenam ada hygiene dan sanitasi pangan. Dan yang ketujuh ada penanganan limbah, pengendalian hama. Kemudian ada cara produksi pangan yang baik serta tahapan registrasi program keamanan pangan. Dengan keterampilan yang dibutuhkan pada food safety bidang kode unit ini adalah satu, menyusun sistem keamanan pangan berbasis SACCP. Yang kedua, mengevaluasi penerapan sistem manajemen keamanan pangan berbasis SACCP. Yang ketiga, menyusun laporan hasil evaluasi penerapan sistem manajemen keamanan pangan berbasis SACCP sesuai ketentuan program sertifikasi keamanan pangan. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dalam penerapan sistem manajemen keamanan pangan berbasis SACCP kepada stakeholder dalam mengelola pangan, program sertifikasi keamanan pangan. Lalu, apa permasalahan yang sering terjadi pada sertifikasi kali ini? Di mana saya mengambil contoh dari beberapa sumber jurnal dan artikel yang terkait, yaitu yang pertama, tidak konsisten antara pengetahuan praktik dan praktik hygiene. Dari permasalahan yang pertama ini, maksudnya adalah ketika kita melakukan sertifikasi dengan hasil yang sudah tertera, pengetahuan praktik ketika diterapkan di lapangan itu banyak terjadi miss. Artinya, sebagai contoh, misalkan HACCP yang ada di pengetahuan praktik, saya mengetahui dasar HACCP. Namun apabila di lapangan praktik itu mendapatkan hasil yang berbeda dikarenakan di lapangan itu tidak ada alatnya kah, tidak ada SOP yang jelas dan sebagainya. Ini pun sering terjadi pada beberapa sertifikasi seperti itu. Yang kedua, kerangka food safety dalam penerapannya kurang memadai seperti FSSC 22000. Ini merupakan salah satu hambatan yang mungkin bisa diperbaiki ke depannya, dikarenakan food safety ini kerangkanya walaupun pada juknisnya sudah tertera sesuai dengan FSSC 22000, namun pada kenyataannya banyak yang belum sesuai terkait dengan alatnya, terkait dengan evaluasinya, terkait dengan penilaian evaluasi yang jangka panjang maupun dari pesertanya itu sendiri. Jadi harapannya apabila kerangkanya sudah benar, maka ke bawahnya akan benar. Dimulai dari pelatihannya, kemudian dari asesmen evaluasi hingga ROI seperti itu. Baik, jadi konklusi atau kesimpulan yang dapat kami tarik, yang pertama yaitu SKKN Keamanan Pangan merupakan kerangka standar kompetensi kerja nasional yang dirancang untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan dalam menjamin keamanan pangan melalui pendekatan berbasis sistem, terutama Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Dua, dari perspektif yang lebih luas, isu utama dalam keamanan pangan ternyata tidak hanya terletak pada aspek teknis, tapi juga pada faktor manusia, yaitu terutama perilaku dan budaya kerja itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang food safety pada SKKNI. Apabila saya mengutarakan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.